Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, malam Senin, malam yang ke-8 dari bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 6 April 2025. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama di Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, ulama Islam dari ranah Minang yang wafat pada tahun 1334 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena masih suasana Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka sebagian ulama salaf, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila para sahabat bertemu pada hari Raya Idul Fitri, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga seluruh amal ibadah kita
di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengapresiasi kepada kaum muslimin yang ada di Kota Padang secara khusus dan Sumatera Barat secara umum, bahwa masa-masa liburan kita mengadakan kajian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita seluruhnya ke masjid ini untuk mendengar barang satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, satu, dua, tiga perkataan para ulama rahimahumullah taala untuk mengisi masa libur Idul Fitri 1446 Hijriah dengan hal yang bermanfaat, yaitu duduk di majelis ilmu. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat dan syahwat. Maksud dari tema ini adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Jalla fi'ula akan bisa membentengi dirinya untuk hidup di sebuah zaman yang penuh dengan godaan syubhat dan syahwat. Seorang yang bertauhid mengesahkan Allah, baik itu di dalam rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menghadapi zaman yang penuh dengan syubhat. Syubhat yang dimaksud adalah samar-samarnya keadaan, sehingga yang batil terlihat hak, yang hak terlihat batil. Dan syahwat adalah hal-hal yang dihasrati oleh manusia, seperti syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, jabatan, kekuasaan, dan syahwat terhadap wanita. Maka dengan tauhid, seseorang akan bisa membentengi dirinya, tidak melalaikan perintah, apalagi sampai meninggalkannya, atau tidak melanggar larangan, apalagi sampai kecanduan dengan maksiat dan dosa akibat syubhat dan syahwat. Itulah inti dari kajian ini. Seorang yang bertauhid mengesahkan Allah, baik di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah seperti penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau di dalam ibadah, maka niscaya dia akan tetap di atas jalan Allah, walaupun dia hidup di zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Hal ini jelas-jelas batil di dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena syubhat, akhirnya dianggap hak, dianggap benar. Hal ini jelas-jelas hak, tetapi karena syubhat dianggap batil. Maka orang yang bertauhid
niscaya dia tidak akan terperosok ke dalam godaan syubhat dan syahwat. Terutama kita di zaman media sosial. Orang bisa menyebarkan apapun di zaman media sosial, yang baik dan yang paling terbaik, atau yang buruk dan yang paling terburuk, bisa didapati di zaman media sosial. Khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itulah tauhid. Pengertian tauhid secara istilah syariat adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba hanya diniatkan karena Allah. Hanya diniatkan ingin dapat pahala ganjaran hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Lihat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan pengertian ibadah. Karena tadi tauhid adalah mengesahkan ibadah hanya karena Allah. Sekarang apa itu ibadah? Apakah hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ya, bakti orang tua, berbuat baik pada tetangga, muliakan tamu? Apakah ibadah itu? Jawabannya adalah al-khudu' wal-dhul lillah wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Ibadah adalah tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan puncak rasa cinta. Itulah ibadah. Maka ketika kita bertauhid, berarti kita wajib tunduk dan patuh hanya kepada Allah semata. Tunduk patuh kita itu kenapa? Karena kita mencintai Allah dengan kecintaan yang paling tinggi yang kita pernah miliki. Itulah ibadah. Tauhid itulah yang bisa menyelamatkan seseorang dari di zaman penuh syubhat dan syahwat. Nanti saya akan berikan contoh al-amtsilah at-tatbiqiyah, contoh dalam kehidupan kita sehari. Saya sebutkan satu saja misalkan. Contoh misalkan di zaman sekarang sebagian orang karena tergoda dengan syahwat, yang paling mudah dulu ya, syahwat. Harta, tahta, wanita. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan syahwat tersebut. Hartakah, tahtakah, wanitakah. Maka orang yang bertauhid dimanapun dia posisinya, ketika dia benar-benar menerapkan al-khudu' wal-dhul lillahi wahdah ma'a ghayatil mahabbah, tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan puncak rasa cinta kepadanya, dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita secara haram. Jadi bukan hanya urusan, kita sering dicekoki oleh para ustadz kita, tauhid adalah berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada orang yang sudah mati. Bagus itu. Tetapi yang sering orang lupa, tauhid juga adalah ketundukan qalbu. Ketundukan qalbu, bersandarnya qalbu hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ada sebagian orang kadang-kadang terlalu memuja makhluk
Karena dianggap makhluk inilah yang menyelamatkan saya, yang bisa memberikan harta, tahta, wanita kepada saya. Bahkan sebagian ada yang kadang-kadang kalau ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menyelamatkan hidupnya, siap, Pak, siap. Sampai nunduk-nunduk. Padahal sudah ngaji tauhid katanya. Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang mati. Tauhid bukan hanya sekedar tidak memakai jimat. Tauhid bukan hanya sekedar tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Tauhid juga bersandarnya qalbu dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Orang yang bertauhid pantang untuk berkeluh kesah di media sosial. Kenapa? Karena dia benar-benar tunduk patuh atas ketetapan Allah. Ketetapan di sini bukan hanya ketetapan syariat, tetapi juga ketetapan takdir. Ketika Allah menguji dia dengan kemiskinan, penyakit, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia mengatakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Atas ketetapan Allah yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun pasti terjadi yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak akan pernah putus asa. Orang yang bertauhid tidak akan pernah bunuh diri karena kesempitan urusan syahwat, harta, tahta, wanita. Itu yang saya maksud. Tauhid menjaga seseorang di zaman penuh godaan syubhat dan syahwat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu contoh, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Itulah yang disebut dengan tauhid. Al-khudu' wal-zul. Tunduk patuh kepada Allah. Saya beri contoh yang lain. Seorang memutuskan hubungan rahimnya dengan rahim-rahimnya. Entah adik memutuskan hubungan rahim dengan kakak, keponakan memutuskan hubungan rahim dengan paman, bibi, atau anak memutuskan hubungan rahim dengan orang tua, atau orang tua memutuskan hubungan rahim dengan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Gara-gara hanya harta waris. Gara-gara hanya harta waris, sebuah rumah dihargai 5 miliar. Putus hubungan 5 tahun. Tidak pernah tegur sapa. Setiap kali lebaran tidak pernah ada perkumpulan. Tidak pernah salam-salaman. Selama itu tidak akan diangkat amalnya ke langit. Tidak diterima oleh Allah. Gara-gara kenapa? Karena urusan syahwat, harta, tahta, wanita. Orang yang bertauhid pantang hanya urusan sekedar harta, pantang dia untuk memutuskan hubungan rahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anar rahim, aku sang rahim. Man wasalani wasaltuhu. Siapa yang menyambung hubungan rahim, maka aku akan sambung hubungannya dengannya. Penuh berkah hidupnya. Dia tunduk patuh akan syariat tersebut. Ingat Pak, orang yang bertauhid tunduknya bukan hanya sekedar dia pintar sholat, dia pintar puasa, dia semangat berdoa, berzikir, tetapi juga tunduk di dalam seluruh syariat dia. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Orang yang bertauhid sangat tunduk, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, lihat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Yang artinya sesungguhnya
ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kepada Allah dan Rasulnya agar menjadi hakim di antara mereka berdua, di antara mereka, hanya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 51. Itulah tauhid. Tunduk, patuh dengan kepada Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang sangat tinggi. Itulah tauhid yang dimaksud. Itulah tauhid yang menyelamatkan seseorang. Ingat baik-baik itu, Pak. Jadi bukan tauhid, bukan hanya tidak berdoa kepada orang mati, bukan hanya tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, bukan hanya tidak memakai jimat, tidak. Tauhid adalah benar-benar ketundukan. Tauhid adalah benar-benar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya orang yang seperti ini, yakini baik-baik, Pak. Kapan Bapak ini ya? Kapan di sini ada, ini kalau saya kerjakan ini saya dapat untung banyak dunianya, tapi bergeser dari makna tauhid. Tapi kalau seandainya saya tidak kerjakan ini, saya mungkin untungnya sedikit, tapi tetap di atas tauhid, ketundukan, kepatuhan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, lahir dan batin tunduk patuhnya. Maka yakini baik-baik berdasarkan surat An-Nur ayat 51, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pasti beruntung di dunia sebelum akhirat. Ini sudah masuk waktu Isya. Kita ini baru muqaddimah, belum isi kajian. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita mengetahui tujuan kemana arah pembicaraan tema kajian kita. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, yaitu dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat dan syahwat. Sekarang kita ingin mengetahui apa itu syubhat dan apa itu juga syahwat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat kalau kita lihat perkataan para ulama rahimahullah, hiyal umur al-mushtabihah allati talbisu 'ala al-insan fatasiru mutaraddidan baina al-haqqi wal batil wa ghaliban ma takunu muzayyanatan bi zahirin min al-mantiqi aw al-'atifati aw at-ta'wil al-khati'. Perhatikan, syubhat adalah perkara-perkara yang samar-samar, yang mengelabui manusia. Maka akhirnya perkara yang samar-samar yang mengelabui manusia, maka akhirnya menjadi samar-samar antara yang hak dan batil. Dan ini disebabkan karena perkara kalam atau pembicaraan
atau perasaan ataupun tafsiran yang keliru. Itulah yang disebut dengan syubhat. Perkara yang samar-samar mengelabui manusia sehingga menjadi samar antara yang hak dan yang batil. Sedangkan syahwat adalah kullu ma yashtahihil insan, segala sesuatu yang dihasrati oleh manusia, baik itu syahwat terhadap harta duniawi atau terhadap tahta, jabatan, atau terhadap wanita bagi laki-laki dan sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan syahwat. Saya akan bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang dua hal ini, syubhat dan syahwat. Mudah-mudahan lebih lebar lagi pemahaman kita. Diambilkan dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau berkata, perhatikan baik-baik. Al-fitnatu naw'an. Godaan bagi manusia itu ada dua macam. Fitnatus syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama godaan syubhat. Yang tadi, perkara-perkara yang samar-samar mengelabui manusia sehingga menjadikan sesuatu samar-samar antara yang hak dan yang batil. Tidak jelas lagi. Padahal dalam Islam itu jelas. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara yang syubhat. Jelas dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan, ini perkara penting. Wahia a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat adalah godaan yang paling berbahaya dari dua godaan ini. Syubhat dan syahwat. Jadi godaan ada dua, syubhat dan syahwat. Godaan syubhat paling berbahaya daripada dua godaan ini. Saya beri contoh ya. Saya tadi lihat di media sosial ada orang mengatakan begini. Masuk surga tidak harus 5 tambah 5 menjadi 10. Masuk surga bisa saja 3 tambah 7 sama dengan 10. 8 tambah 2 sama dengan 10. Jalan menuju surga bisa bermacam-macam. Ini perkataan bagus. Tapi kalau diinginkan di balik perkataan tersebut adalah makna yang batil atau membenarkan yang batil menjadi keliru. Saya beri contoh. Seorang tidak pakai jilbab dari perempuan muslimah, kemudian beralasan dengan itu, saya bisa masuk surga meskipun tanpa jilbab. Karena jalan menuju surga macam-macam. Maka ini syubhat. Jawabannya mudah. Jika Anda muslimah, maka taatlah kepada Allah. Jika Anda muslimah, tauhidkanlah Allah. Apa arti tauhid tadi? Al-khudu' wal-dhul lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Maka dia akan selamat. Kalau seandainya seseorang tidak memakai jilbab, seorang perempuan tidak memakai jilbab, kemudian dia merasa berdosa, ya saya belum jilbab karena memang saya masih berat untuk berjilbab, malu, pekerjaan dan seterusnya. Ini masih mending dibandingkan dia kena syubhat. Syubhat tadi apa? Yaitu merasa bahwa tidak memakai jilbab tidak mengapa. Jalan lain masih banyak untuk menuju surga. Ini bahaya. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim.
Wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat adalah godaan paling berbahaya dari dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Syubhat paling besar. Kemudian beliau mengatakan, wa qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kadang seseorang dua-duanya terdapat dirinya, di dalam dirinya godaan syubhat dan syahwat, dua sekaligus. Kadang-kadang cuma salah satu dari dua godaan tersebut. Baik. Sekarang apa penyebab godaan syubhat? Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan orang terkena syubhat. Kenapa? Min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Karena lemahnya pengetahuan tentang agama dan sedikitnya ilmu. Wala siyama idza turina bidzalik fasadul qasdi wa husulul hawa. Apalagi kalau seandainya niatnya sudah rusak, tambah sudah tidak pandai agama, kemudian niatnya rusak, benar-benar kena syubhat. Nanti saya akan contohkan ya. Kemudian bagaimana tauhid itu menjadi benteng agar seseorang tidak kena godaan syubhat. Ya, kita pelajari dulu apa itu syubhat. Kemudian itu sebabnya. Jadi sebab orang kena syubhat kurang belajar ilmu agama. Dan saya pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita bukan seperti santri, ustadz, kiai yang ada di pesantren yang memang belajar ilmu agama karena ingin menjadi ahli ilmu agama yang nanti menasehati kita di sini, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang agama. Kita tidak belajar ilmu agama untuk seperti itu. Kita belajar ilmu agama agar kita bisa mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau bingung, Ustaz saya ingin belajar agama, dari mana mulainya? Tidak usah bingung. Kerjakan saja yang sudah diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembelajaran bagi umatnya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, duduk bersama para sahabat. Datanglah Jibril dalam bentuk manusia. Kemudian beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja baitillahil haram." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah seseorang bersyahadat dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, menunaikan ibadah haji. Pelajari ini dengan dalil secara sistematis, bukan hanya sekedar dihafal ini 5 rukun. Saya beri contoh ya. Kalau belum paham ini yang saya contohkan sekarang, berarti belum belajar dengan maksimal, sistematis, mendasar. Dan itu yang disinggung oleh Ustaz Daniel tadi. Yaitu bukan hanya sekedar kajian umum, tapi kajian rutin yang baca kitab. Contoh misalkan 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti yang benar dari asyhadu an la ilaha illallah? Apa makna dari asyhadu an la ilaha illallah? Apa konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah? Apa rukun asyhadu an la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Kalau seandainya seseorang belum mengetahui dengan pasti dan yakin, berdalil, membaca kitab di hadapan para ulama, berarti belum belajar dengan maksimal. Meskipun dia sudah ngaji puluhan tahun,
Makanya perasaan orang yang sudah ngaji kok kayaknya saya belum maksimal belajarnya, belum mempunyai ilmu yang mumpuni, disebabkan karena cara belajarnya kurang tepat. Sedangkan ada orang yang baru kenal dakwah sunnah, dia belajar dengan tepat, kemudian menjadi seorang yang alim terhadap ilmu agamanya. Ingat, alim yang saya maksud bukan ahli ilmu yang bisa jawab pertanyaan, jawab fatwa, memberikan muhadarah, kajian, bukan. Hanya sekedar mendasari dirinya sebagai seorang muslim. Pelajari rukun Islam. Kemudian naik kepada dua kalimat syahadat yang kedua. Kemudian belajar rukun solat, mendirikan solat. Kalau sudah berbicara solat berarti belajar wudu. Bagaimana benar-benar berwudu? Saya yakin nih, wudu saya memang yang ada dalilnya. Bukan hanya sepertinya nih begini, sepertinya nih begitu. Terus naik nanti puasa, terus naik nanti zakat, terus naik nanti haji. Cukup itu sebagai seorang muslim belajar ilmu agama. Agar tidak kena syubhat. Agar tidak kena syubhat. Kenapa? Karena syubhat salah satu penyebabnya adalah dha'ful basirah wa qillatil ilm. Lemahnya ilmu pengetahuan agama, sedikitnya ilmu agama yang dimilikinya. Ingat Pak ya, ilmu agama yang saya maksud adalah yang sistematis mendasar. Belajar rukun Islam dengan guru, baca kitab. Di dalamnya ada Al-Quran, hadis Rasul. Bukan belajar ilmu agama dari reels 1 menitan, video short di YouTube 1 menitan, bukan. Itu hanya sepengetahuan yang lewat begitu saja. Tapi kita ingin belajar ilmu agama yang mendasar. Setelah rukun Islam, naik ke rukun iman. Kemudian belajar perasaan qalbu, amalan-amalan qalbu, yaitu masalah ihsan, tawakal, syukur, sabar, roja, rasa harap, khauf, rasa takut. Itu sering saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar tidak kena syubhat. Maka belajarlah ilmu keislaman, rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu dengan sistematis mendasar, pelan-pelan dengan guru berkitab, sehingga tidak mudah kena syubhat. Contoh misalkan sekarang tarian-tarian, berselawat dengan joget-joget dan macam-macam. Tarian-tarian dicampur dengan ibadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau kebiasaan-kebiasaan menyerupai kaum kafir, itu semua ada di dalam rukun iman. Yang belajar rukun iman dengan sistematis mendasar, maka dia tidak akan bingung, goyah ketika menghadapi syubhat. Oh, ini kan cuma sekedar tarian, tidak ada hubungannya dengan Zionis Yahudi. Ini sekedar hanya perkara-perkara adat kebiasaan saja. Apa batasan seseorang beriman kepada para rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hukum wala dan bara di situ. Belajar Islamlah yang mendasar. Tidak kita ingin jadi ahli ilmu agama, tidak. Cukup menjadi seorang muslim mukmin yang mengetahui agamanya. Karena kalau ingin jadi ahli agama, masuk pesantren. Belajar akidah dari mulai akidah 3 landasan utama dalam agama Islam, 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik, kitab tauhid, kemudian kitab akidah wasitiyah, dan itu baru perkara akidah, belum nahwunya, belum syaratnya. Karena memang dia ingin jadi ahli ilmu agama. Adapun kita tidak. Belajar ilmu agama, rukun Islam, rukun iman, pelajaran-pelajaran qalbu, itu untuk membentengi diri kita dari syubhat dan syahwat. Paham ya, Bapak Ibu? Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir hadis beliau,
mengatakan, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Itulah Jibril yang mendatangi kalian, ingin mengajarkan kalian perkara-perkara ilmu agama. Maka saya pesan sekali lagi, kembali kita ke permasalahan tadi. Sebab syubhat adalah sedikitnya ilmu. Belajarlah ilmu agama. Orang yang sering terkena syubhat karena sedikit ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Ada sebagian perlakuan di media sosial heboh. Tanya Ustaz, apa ini hukumnya Ustaz? Ustaz tolong bantah Ustaz. Kenapa dia sering heboh, goncang dengan apa yang ada di media sosial? Karena ilmu keislamannya tidak mumpuni, tidak mendasar. Coba dia belajar ilmu rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu. Niscaya dia tidak akan pernah bingung. Di media sosial ditampakkan orang yang menahan hujan, apa namanya itu? Pawang hujan. Bingung, apa hukumnya Ustaz? Di media sosial ditampakkan ada orang yang mengatakan bahwasanya hukum jilbab tidak wajib. Bahkan yang kadang-kadang berbicara adalah yang dianggap berilmu di negeri ini. Orang yang paham ilmu agama, dia tidak akan pernah goyah keyakinannya. Makanya para ikhwah, beliau mengatakan, bagaimana selamat dari godaan syubhat ini? Beliau mengatakan, wala yanju min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'ir rasul. Tidak ada yang selamat dari godaan ini, godaan syubhat, kecuali benar-benar memurnikan pengikutan, mutabah kepada Rasulullah SAW. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan tadi bahwa godaan syubhat lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat? Karena kata beliau, wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin. Godaan syubhat mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan, dan ia adalah godaan orang-orang munafik. Bukan hanya sekedar munafik amali, munafik akbar. Maka hati-hati yang terkena godaan syubhat. Nanti akan saya sebutkan contoh-contohnya. Ya. Kita sebutkan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya misalkan orang yang terkena dengan godaan syubhat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Kenapa sih harus ada perang? Kenapa harus ada, sama seperti kalau babi itu haram, kenapa Allah ciptakan? Kalau khamr itu haram, kenapa Allah ciptakan? Itu syubhat semua. Ujung-ujungnya pertanyaannya adalah, ujungnya paling ujung, kenapa Allah menciptakan iblis? Ini gara-gara iblis akhirnya kita keluar dari surga. Coba gak ada iblis, kita sudah di dalam surga nih. Gak capek-capek kita di dunia. Hidup di dunia capek, ya, nggak ada enaknya hidup di dunia. Semuanya, meskipun orang paling megah, paling mewah hidupnya, pasti capek. Minimal susah buang air, minimal. Maka hanya orang-orang yang tidak panjang akalnya, yang mendewakan dunia, yang menyombongkan dirinya ketika mendapatkan dunia.
Kenapa harus ada perang? Kenapa harus ada surga neraka? Sudah surga aja semuanya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan syubhat. Jawabannya cuma satu sebenarnya kalau orang belajar agama Islam, yaitu dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Lihat ke tauhid. Dia yakin Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, yang mengatur, mencipta, berkuasa atas alam semesta. Dia yakin perbuatan Allah sekehendak Allah. Kita hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk bertanya, kenapa engkau ciptakan itu ya Allah? Allah berfirman akan hal ini dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusialah mereka yang akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seluruhnya ini penuh dengan hikmah, kemudian rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga dengan rahmat Allah, yang dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, orang kafir cuma 60 tahun hidup di dunia dia sebagai kafir. Kenapa di akhirat nanti dia selama-lamanya di dalam neraka kalau dia mati di atas kekufurannya? Itu syubhat. Dan banyak orang yang kufur gara-gara syubhat tersebut. Jawabannya cuma satu, kembali kepada Al-Quran. Isi diri kita dengan ilmu agama. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pernah seorang, saya disebutkan tadi kerja di Dammam sebagai penerjemah dan sebagai pendakwah di Dammam selama 7 tahun. Dammam adalah kota industri lumbung minyaknya Arab Saudi, dan banyak pekerja-pekerja dari luar negeri Arab Saudi yang non Muslim kerja di situ karena dia bukan kota suci. Kemudian ada orang yang selain beragama Islam dan dia termasuk pemuka agama di daerahnya dan masuk Islam akhirnya. Kemudian dia tanya ke saya, Ustaz, mengapa Islam tidak membolehkan saya mendoakan orang tua saya yang mati di atas kekufuran? Karena ada ayatnya memang, maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik meskipun mereka para kerabat, setelah jelas kesyirikan mereka. Kata saya, karena itu peraturannya. Jangankan engkau Nabi Muhammad SAW saja tidak diperintah, tidak dibolehkan untuk memintakan ampun untuk para kerabatnya yang mati dalam kesyirikan. Kemudian pertanyaan lanjutannya, kenapa Ustaz? Baru saya yang kenal Islam ini, kenapa bapak saya nggak kenal? Bagaimana perasaan saya nanti di akhirat Ustaz? Saya hanya masuk surga sedangkan orang tua saya di dalam neraka. Ini pertanyaan syubhat. Jawabannya cuma ada satu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas perbuatannya, tapi manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Sebagian orang murtad, Pak, gara-gara ada pernyataan berdoa kepada Allah, Tuhanmu lama jawabannya, lama dikabulkannya. Coba saya berdoa kepada Tuhan selain Allah, cepat dikabulkannya. Ini adalah syubhat. Dan jawabannya sangat mudah. Di antara jawabannya adalah bahwa bagaimanapun orang yang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Imma langsung di dunia, atau Allah simpan di akhirat, atau Allah gantikan dengan yang lebih cocok untuknya daripada apa yang dia minta. Ma min muslim yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda thalath.
Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 opsi. Yang pertama, imma an yu'ajjil Allah da'watah. Allah akan mengabulkan langsung doanya. Yang kedua, yudakhirahu fil akhirah. Allah akan simpan pengabulannya di akhirat. Tentunya lebih besar di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Allah akan pindahkan keburukan dari apa yang dia minta tersebut dan diganti dengan yang lebih baik untuknya. Ini yang kadang kita tidak rasakan. Makanya para ikhwah, kembali kepada tauhid tadi. Khudu' wa dzul lillahi wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Apapun yang menimpa kita, kesulitan, penyakit, kehilangan orang yang kita cintai, sampai sekarang belum dapat jodoh, sampai sekarang belum dapat anak, sampai sekarang belum sembuh dari penyakit. Hanya tugas kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Pencipta, Dia yang Maha Pengatur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh-contoh yang lain, misalkan Islam, masa Islam agama yang paling benar? Bagaimana agama-agama yang lain? Apakah semuanya dianggap batil? Ingat Pak, semua syubhat kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu adalah cara tauhid untuk mengonter syubhat. Kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan iya, karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 65, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan kita. Wala naqbalun niqash, no discuss atas ini. Tidak ada diskusi. Syubhat apapun yang masuk, jawaban saya pasti akan ini saja. Ya. Itu yang namanya tauhid, dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat. Dan hati-hati Pak, kita di zaman media sosial, anak-anak muda terutama yang bermain media sosial, hati-hati, jangan sok merasa ilmiah. Nonton-nonton podcast yang kadang-kadang di situ dijelaskan tentang syubhat-syubhat. Karena mungkin dia merasa bosan dengan tontonan cuma lucu-lucuan, stand up komedian, acara-acara ini nggak bermanfaat. Saya ingin lebih ilmiah. Ternyata nontonnya syubhat. Orang-orang menyebarkan pemahaman ateis, tidak bertuhan, atau agnostik, bingung ada Tuhan atau enggak, merasa dirinya kalau nonton itu menjadi orang yang ilmiah. Hati-hati. Enggak. Ilmiah adalah ketika Anda beragama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu ilmiah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentang keberadaan Allah. Benar enggak adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar daripada dirinya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan seterusnya. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan syubhat yang kita bisa jawab hanya dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, kenapa sih Allah memerintahkan kita harus menikah? Tidak boleh berzina. Kenapa harus menikah? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang kita tidak sukai?
meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan pinjaman online karena riba, untuk apalagi untuk judol. Jadi pinjol untuk judol. Nah, itu mantap tuh Saudara. Pinjol untuk judol. Itu numpuk-numpuk dosanya. Yang satu riba, yang satu judi. Dan pinjol judol ini kalau menang membuat ketagihan. Kalau kalah penasaran. Dan itu dua-duanya adalah dosa besar. Kadang itu bisa dimasuki syubhat. Akhirnya orang menganggap remeh. Akhirnya orang menganggap itu biasa, dosa besar. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mengatakan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au azab au ghadab. Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, laknat dari Allah, diusir dari rahmatnya, atau murka atau siksa tertentu. Itu dosa besar. Dan dua-duanya itu adalah dosa besar. Riba dan juga judi, dosa besar. Dianggap biasa di zaman sekarang. Itu syubhat plus syahwat. Nanti saya akan jelaskan syahwat. Ya. Maka jawabannya cuma satu para ikhwan. Kenapa sih Allah memerintahkan kita harus sholat? Kemudian laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, menutup toko untuk sekedar jamaah, nanti buka lagi. Capek Ustaz. Karena ada sebagian orang mengatakan, aduh sholat jamaah ini Ustaz bikin capek. Kenapa nggak boleh nggak sholat di warung aja, di toko aja, harus ke masjid? Kemudian ada orang yang mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa sih harus ada zakat? Capek kami ngumpulin duit, harus dikeluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya. Apalagi kadang ini Ustaz, saya udah nggak bekerja lagi, tapi duit saya masih sampai nisab. Wajibkah tetap zakat? Wajib. Karena ukurannya adalah tetap harus ada zakat selama adanya nisab. Kalau begitu Ustaz, pemasukan tidak ada, pengeluaran tetap. Maka kita katakan tidak. Semua syariat tersebut, semua takdir Allah, tidak ada yang sia-sia. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian, baik itu perkara takdir atau perkara syariat, hukum-hukum Islam, halal, haram, wajib, sunnah, mandub, ya, atau takdir-takdir Allah, sakit, miskin, penyakit, kekurangan harta, kematian dan seterusnya. Apakah kami ciptakan itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami dimintai bertanggung jawab? Enggak, semuanya ada hitungannya. Itu dalil menjawab syubhat. Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus mengeluarkan zakat? Mengapa tidak boleh kita masturbasi? Mengapa kita tidak boleh berpacaran? Mengapa kita tidak boleh berzina? Mengapa kita diperintahkan untuk sesuatu yang kita benci? Itu pertanyaan syubhat. Jawabannya surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Semuanya itu jawabannya adalah tauhid. Ini saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak-anak muda. Kadang dia, Pak, syaitan itu sangat licik. Dia, anak-anak kita tidak terperosok ke dalam syahwat, tapi terperosok lebih parah dari syahwat, yaitu syubhat. Meragukan keberadaan Allah, meragukan eksistensi Allah, meragukan validitas, originalitas Al-Quran bahwa itu adalah kalamullah, meragukan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Dan saya berpesan, ini perkara syubhat-syubhat ini sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita. Hati-hati.
mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sering berbicara, pakai akal, jangan pakai Al-Quran, hadis, pakai fikih, pakai tafsir, jangan pakai Al-Quran, hadis. Itu sebenarnya yang dia maksud adalah pakai hawa nafsunya. Itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Siapa yang mengajakmu untuk memakai akal dan meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya dia mengajak kepada hawa nafsunya. Saya beri contoh, Pak. Saya jarang meladeni orang-orang yang komentar di media sosial saya. Ada orang yang hari ini saya ladeni dia untuk memberikan pelajaran. Ustaz, kenapa sih harus membicarakan tentang musik haram, nonton bioskop haram? Kenapa sih bicaranya itu saja? Sedangkan orang-orang di luar negeri sana sudah sampai mau ke Mars, mau ke bulan, padahal tidak ada syariatnya harus sampai ke bulan. Syariatnya kita harus sholat, puasa, zakat, haji, bertauhid, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ladeni, tidak ada benturan antara mengajari umat halal haram dengan kemajuan teknologi, enggak ada. Dan itu syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Dan itu ujung-ujungnya kepada kekufuran, kesyirikan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Al-Qayyim berkata, "Asy-syubhah la taskun illa fi qalbin dha'if at-tauhid, mahjuruz dzikr. Illa fi qalbi dha'if at-tauhid, mahjuriz dzikr." Ini perhatikan. Syubhat tidak diam dalam kalbu kecuali kalbunya lemah dengan tauhid dan jarang berzikir. Zikirlah para ikhwah agar tauhid kita tetap. Dan untuk menyemangati zikir, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin, anna dzikra min taufiqillah subhanahu wa ta'ala wahda, bahwa zikir murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Anna dzikra min aisaril a'mal, zikir adalah amalan paling mudah. Berzikir amalan paling mudah. Tidak perlu harta, tidak perlu usaha kuat, keringat, darah, enggak. Walakin la yadhkuru rabbahu ahadun illa man waffaqah. Tapi tidak ada seorang pun yang berzikir kepada Allah kecuali yang benar-benar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita saat berkendara, saat di mobil, saat di warung, saat nunggu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Apa susahnya? Apa susahnya kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Dan itu menetapkan untuk tidak terkena syubhat. Nah, itu contoh-contoh syubhat, dan semuanya dibentengi dengan tauhid, yaitu tunduk patuh hanya kepada Allah semata. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, disertai dengan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati syubhat, Pak, terutama di zaman media sosial. Semua orang bisa menyebarkan apapun yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Itu disantap bulat-bulat oleh anak-anak muda yang tidak belajar ilmu agama. Contoh misalkan, saya mengomentari hashtag kabur aja dulu. Hati-hati. Karena Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita, ana bari mimman ya'isu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah orang-orang musyrik. Beda, Pak.
hidup di tengah kaum muslimin, selalu mendengar azan. Beda dengan hidup di tengah kaum muslimin yang selalu mendengar bacaan Al-Quran. Beda hidup di tengah kaum muslimin yang senantiasa tertutup rapat dengan hidup di tengah orang-orang non-muslim yang cuma pakai BH dan celana dalam ketika musim panas. Beda, Pak. Saya pernah ke negeri mayoritas non-muslim, kemudian jauh dari Indonesia. Selalu diajak keluar, saya nggak mau. Saya bilang, biarkan saya di samping masjid. Kalau kalian mau kajian, saya akan kajian. Kemudian hari terakhir mereka mengatakan, Ustaz, ini hari terakhir, kita ke pasar. Belilah hadiah buat orang rumah, anak-anak dan seterusnya. Saya bilang oke lah. Kemudian, tapi dengan syarat, Ustaz, sekarang musim panas, summer, Ustaz harus nunduk. Kenapa? Ya Ustaz pahamlah, musim panas. Orang cuma pakai BH dan celana sangat pendek. Oh, berarti hukumnya cuma saya. Kalian panitia? Kami Ustaz tidak punya hafalan. Ustaz punya hafalan, nanti hilang hafalannya. Beda ya. Itu hati-hati. Kabur aja dulu tuh hati-hati. Saya khawatir di belakangnya ada semacam keinginan syubhat, keinginan syahwat yang besar, dibarengi dengan syubhat. Di negara kita susah nyari rezeki, nyari pekerjaan dengan macam-macam syubhat yang dia dapatkan. Sudah kesana saja. Saya sering diundang keluar. Mereka mengatakan di sini nggak boleh puasa, Ustaz. Wajib, kalau seandainya puasa, etos kerja akan kurang, maka wajib kami berbuka, dipaksa untuk berbuka. Beda. Contoh wahyu dari Nabi, sabda dari Rasul SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan tauhid, Pak. Hati-hati. Dan itu semua sebabnya adalah syahwat. Hashtag kabur aja dulu, syahwat. Ingin harta, ingin tahta, ingin wanita. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin masuk kepada tauhid. Bagaimana bisa menjaga fitnah asyahawat. Saya bacakan dulu apa fitnah syahwat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan fitnah syahwat asal muasalnya kata beliau, wa aslu kulli fitnah innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala asy-syara' wal hawa 'ala al-'aql. Fal-awwal aslu fitnati syubhah wal-thani aslu fitnati syahwah. Sumber setiap godaan adalah mendahulukan akal daripada syariat. Dan inilah sebab munculnya godaan syubhat, mendahulukan akal daripada syariat. Contoh misalnya, ada disertasi S3 yang mengatakan mengapa haram kumpul kebo. Anak umur 18 tahun, dia berhak untuk menentukan hidupnya, dia berhak untuk hidup di rumah sendiri, dia berhak untuk hidup berbarengan dengan teman perempuannya. Apa salahnya? Syubhat, mengedepankan akal daripada syariat. Ini adalah sebab terjadinya godaan syubhat. Akal dulu dia dahulukan daripada syariat. Contoh misalkan dalam perkara asma wa sifat, yang masih bingung tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, yang masih bingung tentang Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bingung. Padahal Allah yang berfirman tentang dirinya akan hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang Allah
Yang paling paham tentang Allah dari manusia adalah Rasulullah SAW. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Jangan masuk ke dalam ilmu kalam. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. 7 ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah paling paham tentang dirinya daripada yang lainnya. Tugas kita cuma mengimani dan memahami apa yang dimaksud daripada beristiwa di atas arsy. Tidak usah dibagaimanakan. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy, Allah lebih kecil daripada arsy. Kenapa itu semua? Mengedepankan apa? Akal daripada syariat. Contoh, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir di waktu Indonesia Barat beda dengan waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, apalagi waktu Amerika, apalagi waktu yang lain-lainnya. Berarti Allah tidak pernah naik turun terus. Itu kenapa? Karena apa? Mendahulukan akal daripada syariat. Terima ayat itu dan sucikan Allah dari semua kekurangan. Itu 2 Pak sifatnya. Imani hadis tersebut, Allah turun ke langit dunia, kemudian sucikan Allah dari semacam seluruh kekurangan dan aib. Al-itsbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa memisalkan. Allah turun, iya turun. Kenapa? Karena Rasul yang memberitahukannya dalam hadis sahih. Kemudian mensucikan Allah dari semua kekurangan perihal turun. Turunnya Allah tidak seperti turunnya engkau yang lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ini aslu fitnati syubhat. Ini adalah sumber godaan syubhat, mengedepankan akal daripada syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, aslu fitnati syahwat. Sumber dari godaan syahwat adalah taqdimul hawa 'alal 'aql. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Saya beri contoh ya Pak. Sekarang tersebar di media sosial. Ingat Pak, media sosial yang dipegang anak-anak kita, terutama kalau anak sudah punya HP sendiri, bisa mengakses media sosial sendiri, kemudian punya kamar sendiri, kemudian jarang ketemu dengan orang tuanya tidak mengecek apa yang ada di HP-nya, terkumpul di grup-grup WhatsApp. Sudah Pak. Hati-hati, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para laki-laki yang ada di hadapan saya, kita yang paling bertanggung jawab pertama kali atas anak-anak kita. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ulun an. Seorang lelaki dulu Pak, penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu. Saya pengalaman, saya punya santri, disebutkan tadi saya punya santri. Ya. Kita didik ini santri dari mulai nol seperti kertas putih. Bersih. Kita isi dengan akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia, dibiasakan semampu kita doakan. Setiap sujud kita doakan. Bahkan kadang lebih banyak mendoakan santri dibandingkan anak-anak kita sendiri. Kita sayangi, kadang-kadang lebih sayang daripada anak-anak kita sendiri. Gara-gara terkumpul di grup-grup media sosial yang tidak ada batasan sama sekali. Hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, hancur lebur semua akidah dia. Hati Pak. Apalagi terutama yang berkaitan dengan syahwat. Dididik di media sosial, anak-anak SMP umur 13, 14, 15 kehilangan keperawanan, kehilangan kesucian,
kehilangan kegadisan sudah biasa. Itu pendidikan yang ditonton oleh anak-anak kita terus-menerus sehingga menjadi biasa. Jangan pernah dinormalisasi, Pak. Kehilangan keperawanan, kegadisan adalah perkara yang biasa. Jangan pernah dinormalisasi. Rasul SAW sudah mengatakan itu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Khamsun ya ma'syaral muhajirin." Wahai kaum muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara. Wahai kaum muhajirin, 5 perkara. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak kenal 5 perkara tersebut, akan datang masanya. Salah satu dari 5 perkara tersebut, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi asnafihim alladhina madaw. Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan fahisyah, keji, zina sudah dianggap biasa. Podcast menceritakan orang berzina dianggap biasa. Bapak kira itu bukan by plan, tanpa rencana, itu adalah hal-hal yang biasa. Ya udah, manusia begitu saja mencari duitnya. Enggak, itu dengan rencana, Pak. Hati-hati. Dibiasakan anak-anak muda melihat hal-hal yang semestinya itu tabu. Hubungan badan menjadi sesuatu yang biasa. Tidak ada lagi ketabuan, kesucian di dalam hubungan tersebut. Tidaklah nampak perbuatan zina. Bahkan dalam riwayat, hatta yu'linu biha, mereka mengumumkannya, menjadikan itu biasa. Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, penyakit mawabah dengan cepat tanpa ada obat, dan penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya, termasuk fahisyah. Dan ini termasuk godaan syahwat yang lebih mengedepankan akal daripada mengedepankan hawa nafsu daripada akal, yaitu LGBT, lesbian, gay. Jangan pernah dinormalisasi, Pak. Laki-laki bertulang lunak, tak boleh. Tidak boleh. Di zaman Rasul SAW, laki-laki tersebut dikeluarkan dari rumah-rumah Rasul SAW. Tidak boleh dibiarkan. Dan itu semua bisa dua-duanya. Khusus untuk perkara LGBT dan gay ini, dua-duanya. Syubhat dan syahwat. Syubhatnya apa? Salah Allah dong. Saya sebenarnya sifatnya perempuan, kenapa dikasih raga laki-laki? Siapa yang salah? Allah yang salah. Syubhat. Lihat tuh, tulang saya kecil, betis saya kecil, nggak punya otot. Semestinya saya ini perempuan. Kenapa Allah ngasih di tubuh laki-laki? Ini syubhat. Tambah lagi dengan syahwat, yaitu menginginkan harta, tahta, ataupun wanita. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Imam Al-Qayyim mengatakan bagaimana melawan dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Beliau mengatakan, fa fitnatus syubhat tudfa'u bil yaqin. Godaan syubhat ditahan dengan keyakinan. Keyakinan apa? Apa yang ada dalam Al-Quran, ambil dan yakini dan teguh di atasnya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang sabar di atas agamanya seperti memegang batu api. Harus sabar dengan segala macam syubhat. Harus sabar dan hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syahawat tudfa'u bis sabr. Dan godaan syahwat
ditahan dengan sabar. Sabar hai anak muda, belum waktunya untuk melakukan hubungan badan, harus menikah dengan yang resmi. Jangan biarkan Pak, dinormalisasi kehilangan keperawanan, sudah biasa, tidak boleh. Hamil di luar nikah, menggugurkan anak, sudah biasa. Check in dengan pacar umur belasan, sudah biasa. Jangan dibiarkan. Termasuk di dalamnya nih. Saya ingatkan nih, mudah-mudahan yang diingatkan bertobat. Dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu, belum ada di Indonesia ini perempuan berjilbab yang goyang-goyang dan juga joget-joget di depan media sosial. Baru ketika itu ada publik figur dan dia pendakwah, dia biarkan istrinya untuk joget-joget. Dia anggap itu sebagai hal yang biasa. Akhirnya semua orang ikut. Maka saya katakan dari mimbar ini, bertobatlah kepada Allah. Tarik ucapan. Karena menjadi pelopor tidak sama dengan menjadi pengikut. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'ah. Barang siapa yang contohkan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Berapa banyak orang sekarang berjilbab, lenggak-lenggok, persis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi hadhihi ummah khasfun wa maskhun wa qadh. Sesungguhnya di umat ini akan terjadi khasf, yaitu tanah longsor. Wa maskhun, perubahan wajah. Wa qadhfun, hujan batu. Kapan itu? Idza dhaharatil qayyinat wa syuribatil khumr. Jika telah nampak perempuan-perempuan berlenggak-lenggok dan diminum khamar dengan anggapan biasa. Hati-hati, Pak. Jangan dianggap biasa perkara itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Dan contoh-contoh fitnatus syahawat, diantaranya tadi harta, dan khusus untuk harta ini karena berkaitan dengan Ramadannya. Coba antum pikirkan, ada sebagian orang, bahkan mungkin itu kita, Ramadan, bulan ampunan, bulan kemerdekaan dari api neraka, bulan dikabulkan doa, bulan banyak rahmat, ganjaran pahala berlimpah, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, jin dan syaitan diikat dengan rantai. Semua sarana Allah sudah sediakan agar hambanya diampuni di dalam bulan Ramadan, agar hambanya diberkahi dalam bulan Ramadan. Tapi ada dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dia keluar dari Ramadan tidak diampuni oleh Allah, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam surga. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah, benar-benar merugi maksudnya. Masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan oleh Allah umur untuk mendapati bulan ampunan, bulan neraka, bulan kemerdekaan dari api neraka. Tapi berlalu Ramadan tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya, Pak? Karena syahwat, harta. Malas Ramadan malas untuk berpuasa, malas untuk baca Quran, malas untuk banyak berzikir, malas untuk banyak berdoa, malas untuk di masjid. Termasuk kebiasaan para salafus saleh saat Ramadan berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena syahwat, harta. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan akan hal ini.
Hubbud dunya, cinta dunia. Para ulama mengatakan hubbud dunya asl kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber asal muasal semua dosa dan kesalahan. Adam melakukan penyimpangan terhadap perintah Allah gara-gara dosa dan gara-gara hubbud. Ingin mendapatkan kekekalan dan juga kemuliaan, kerajaan, kekuasaan. Iblis tidak mau sujud gara-gara hubbud dunia. Kemudian Fir'aun tidak mau beriman gara-gara hubbud dunia. Karun tidak mau beriman gara-gara hubbud dunia. Harta semua. Coba seseorang menghalalkan segala cara gara-gara hubbud dunia. Obatnya cuma satu, Pak, tauhid, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang membegal, mencuri, mengoplos, korupsi. Hubbud dunia. Cuma satu, Pak. Saya pernah ke penjara Sukamiskin, diundang di hadapan para korupsi. Saya katakan cuma satu obat bapak-bapak ini. Apa itu? Cintai akhirat. Cintai akhirat. Yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, cintailah akhirat. Dan akhirat dimulai saat seseorang sudah meninggal. Man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya, kata para sahabat Nabi, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah. Coba bayangkan, Pak, Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti kehidupan beliau 63 tahun. Meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti hidup di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Carilah bekal dengan sebaik-baiknya. Orang yang berakal yang lebih mendahulukan untuk menyiapkan bekal di kehidupan akhirat dibandingkan dunia yang sementara. Mati, Pak, kita mati. Nggak bawa satu kain apapun. Saya sering mengatakan perkataan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata beliau, sayandamul insan amma qarib. Nih, perhatikan yang terlalu mendewakan dunia, terutama anak-anak muda. Di zaman sekarang kalau anak muda umur 20-an, 25 tahun belum punya tabungan 100 juta, insecure. Wah, saya kurang sukses nih. Itu yang terjadi. Itu yang dididikkan oleh media sosial di zaman sekarang. Kalau belum punya penghasilan 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, belum sukses nih. Semua diatur dengan ukuran materi dunia, hubbud dunia. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kata Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan, sayandamul insanu amma qarib. Seseorang manusia sebentar lagi akan menyesal. Kapan? Hina intaqala minad dari dunia ila daril akhirah. Ketika dia mati, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu syai' illa kafanu. Ternyata harta yang dia usahakan selama ini, yang dia perjuangkan selama ini, yang dia letih karenanya selama ini, ternyata dia tidak bawa sama sekali kecuali cuma 2 kain kafan dia saja. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, nggak akan pernah dia bawa. Cuma 2 kain kafan. Sangat tidak masuk akal, Pak. Cuma 2 kain kafan kita perjuangkan, sedangkan hidup ribuan tahun setelah mati tidak ada bekalnya. Yang bisa disampaikan, maaf waktunya sudah habis. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya tinggal bersama ibu saya yang sampai larut malam. Saya ikut serta membantu karena tidak tega ibu saya kerja sendirian bekerja. Tapi Ustadz, saya risih dengan usaha ibu saya ini karena banyak laki-laki. Saya sudah bicarakan pada ibu saya dengan apa yang saya rasakan, tapi tidak dihiraukan, bahkan memarahi saya. Saya tetap membantunya, tapi saya risih mengeluh. Saya takut menjadi penyebab fitnah-fitnah. Qadarullah, saya juga belum menikah,
Pertanyaan saya, apakah saya berdosa membantunya bekerja tetapi tidak ikhlas? Dan apakah boleh saya ingin pindah tempat tinggal kos di tempat lain? Maka jawabannya, la ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kalau ingin dikasih solusi ya, solusi. Saya sebelum menjawab pertanyaan dulu, kasih solusi, maka ibu ini harus mencari suami agar bisa menafkahi sang ibu. Kemudian kalau tidak, saudara-saudara laki sang ibu membantu sang ibu sehingga tidak harus bekerja sampai larut malam. Atau solusi lain, ibu ini bekerja di siang hari. Ya. Kemudian jawaban pertanyaan tadi, apakah berdosa membantunya bekerja tapi tidak ikhlas? Jawabannya adalah seseorang membantu orang tua dan harus ikhlas dalam membantunya. Karena itu termasuk bakti kepada kedua orang tua. Terutama terindikasi dari pertanyaan ini, sang ibu tidak mempunyai suami. Tidak maksudnya sang ibu mempunyai suami. Maka ikhlaskanlah saat membantu. Tetapi nasihat saya, jagalah adab, pakaian, aurat, dan muamalah ketika bekerja dan membantu sang ibu. Karena ada beberapa orang yang kadang dia terpaksa untuk bekerja untuk menyambung hidupnya dan dia mengerjakan hal-hal yang mungkin lebih baik ditinggalkan. Tidak haram tetapi lebih baik ditinggalkan. Apakah boleh saya ingin pindah tempat tinggal? Maka dilihat keadaannya ini. Apakah tidak ada yang membantu atau ada yang membantu? Kalau tidak membantu, maka pada saat itu wajib seseorang membantu orang tuanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dia harus menjaga auratnya, pakaiannya, dan tidak menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu alam. Saya mau bertanya Ustaz, jika orang tua memutus hubungannya dikarenakan oleh berbeda pemahaman, bagaimana Ustaz? Yang mana yang saya berpemahaman salaf atau sunnah? Syukran jazakallahu khairan. Jawabannya adalah tidak boleh seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua memutuskan hubungan dengannya, maka sang anak wajib untuk tetap menyambung. Minta maaf kepada orang tua, beri hadiah orang tua, perlihatkan akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Tugas kita adalah berbakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka syai'an laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika orang tuamu kedua-duanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ada ilmu pengetahuan di atasnya, maka janganlah taati keduanya, tetapi tetap berhubungan baik dengan kedua orang tuanya. Berhubungan baiklah dengan orang tua. Ya, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua meskipun kita melihat orang tua kita berbeda pemahaman, terutama dalam memahami cara beragama. Tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang lembut, kemudian memberi hadiah, mendoakan, mengunjungi, menyambung hubungan rahim, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Banyak yang mengaku cinta kebaikan, anti sama kebijakan ulil amri yang zalim, tapi masih melakukan event April Move, yaitu prank di bulan April. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Yang pertama, saya tidak tahu apa April Move, maksudnya apa. Yang jelas kalau seandainya ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, maka seorang muslim diharamkan untuk menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir. Dan ini tuntutan syariat, bukan hanya ikut-ikutan, tapi tuntutan syariat. Syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna hadallahu wa rasulah walau kanu uli qurba. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah para kerabat. Konsekuensi iman adalah tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Wallahu alam. Ada yang sudah puluhan tahun
hijrah ke manhaj salaf. Sekarang bagaimana seorang mukmin menyikapi kondisi di mana kita wajib kepada ulil amri sementara ulil amrinya nyata-nyata melakukan seperti memandikan benda-benda dengan air, datangkan dukun dan pawang hujan, meresmikan segala sesuatu secara seremonial. Maka jawabannya pada poin dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, fala nunabidhuhum bisayf. Kalau kita lihat penyimpangan terhadap yang dilakukan oleh pemimpin, apakah kita boleh mengangkat senjata? Kata beliau, la, tidak boleh. Illa antaraw kufran buwahan indakum Allahi fi Qur'an. Kecuali kalian melihat pemimpin tersebut melakukan kekufuran. Buah itu zahir, jelas kekufurannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalian punya dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, baru angkat senjata. Tetapi itu pun harus dilihat. Mengangkat senjata tidak mendatangkan keburukan lebih besar daripada sebelumnya. Karena mendatangkan keburukan lebih besar daripada sebelumnya, maka tidak boleh terjadi. Yang kedua, la ma aqamu fiqumus shalah. Tidak boleh kalian memberontak selama kalian melihat mereka membiarkan kalian mendirikan salat. Salat Jumat tetap ada, salat berjamaah tetap ada, salat Id tetap jalan, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Badan Kemakmuran Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabau yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Semoga izin yang diberikan mendatangkan keberkahan bagi kita semua, apa yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya terakhir, belajarlah ilmu agama dan Allah dengan maksimal, karena hanya tauhid kepada Allah yang bisa menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat, terutama di zaman sekarang yang sangat merajalela. Kemudian pesan saya yang kedua, jaga anak-anak kita, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jaga anak-anak kita terutama terhadap godaan syubhat dan syahwat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang pemuda yang ingin berzina. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir dzambahu, sambil memegang dadanya. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farajahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, jaga hatinya. Ya Allah, selamatkan hatinya. Karena ini benar-benar sudah masuk ke dalam anak-anak muda, terutama syubhat dan syahwat, terutama para perempuan. Saya sangat berpesan, para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinal rajul. Perempuan saat berzina itu lebih buruk daripada laki-laki yang berzina, karena perempuan ada bekasnya. Hati-hati punya anak perempuan. Ada di kalangan anak muda yang mempunyai sebuah slogan alter life dengan real life. Real life, kehidupan nyata mungkin dia keluar pakai jilbab, dia bergaul pakai jilbab, sekolah SMP, SMA pakai jilbab, kuliah pakai jilbab. Akan tetapi punya kehidupan alter life, kehidupan alternatifnya di kamar sendirian, jual buah dadanya, jual pantatnya, kemudian dia dapatkan uang daripada media-media sosial, dan itu banyak terjadi. Mudah-mudahan itu bukan anak-anak kita yang mereka diberikan HP pribadi, akun media sosial pribadi dengan sebebas-bebasnya, kamar pribadi. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, lebih baik kita cari daripada kita sengsara saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.